Pak Akmal. Bung, bagaimana cara agar mahasiswa dalam mengkritik kebijakan kampus tidak didiskriminasi? Ini yang sering terjadi ya Pak ya, apalagi pandemi seperti ini. Kemudian ini kayak masih berlanjut, hampir sama pertanyaannya dari Edwin ini di Surabaya. Bagaimana pendapat Bapak terkait kebijakan kampus yang tidak mau menurunkan UKT di masa pandemi seperti ini dengan alasan pengeluaran dana kampus hanya menurun sedikit? Nah, Pak John dulu mungkin. Dari saya duluan. Permasalahan mahasiswa Pak. UKT itu berarti biaya apa itu UKT? Uang kuliah. Kuliah. Uang kuliah. Yang kuliah. Ya. Saya kan tidak kuliah lagi. Uang kuliah tahunan. UKT kan. Ya sebenarnya itu kembali ke kebijakan kampus aja ya untuk prosesnya itu ya. Pasti melihat aturan pembayaran itu ya otoritas kampus lah yang akan dipertanyakan. Mungkin ada yang ditanyakan dari pihak menanya itu kan bisa katakanlah saya ini sebagai orang yang bertanya itu, Pak Rektor boleh nggak uang itu bisa dicicil atau orang itu bisa dijual kemudian hari ya tergantung dari rektornya. Dia mau menjalankan normatif ya tidak bisa. Umpamanya arti kata dalam waktu 3 bulan harus diselesaikan ya selesaikan. Tapi itu kembali lagi kepada kebijakan kampus. Terus mengenai mahasiswa yang boleh berdemo atau mengkritik kebijakan kampus tanpa didiskriminasi. Ya, saya kan dulu juga jadi mahasiswa. Jadi ya kalau mengkritik ya boleh-boleh saja. Ya, untuk haknya mahasiswa untuk melakukan belajar demokratis. Nah, persoalan adalah dari kampus sendiri bisa menerima enggak itu? Apakah ada regulasi mahasiswa tidak boleh berdemo atau mengkritik? Nah, itu kan juga menjadi ketakutan mungkin dari mereka. Sebenarnya bukan masalah harus yang ditakuti. Yang ditakuti mereka itu adalah jangan-jangan menjadi efek bola salju ke mereka, menjadi sulit lulusnya, kemudian dipersoalkan biasanya oleh internalnya ya biasa begitu. Tapi saya yakin bahwa era sekarang kan tidak ada, kebebasan kampus tuh boleh kok, sepanjang itu sesuai etika, sesuai fakta yang ada, tidak merugikan juga kegiatan kampus dan lain-lain, boleh-boleh saja. Kalau mahasiswa tidak berdemo atau ngekritik itu ya bukan namanya mahasiswa. Berarti kita seakan-akan kembali ke orde-orde yang dulu-dulu yang mahasiswa tidak boleh berbicara, sekarang kan boleh untuk berbicara. Oke. Nah ini Pak Yosef, ada kelonggaran nggak Pak? Ya itu pertanyaan dari Mas Akmal tadi untuk mengkritik pemerintah ya? Kebijakan kampus. Kebijakan kampus ataupun mengkritik pemerintah, jadi begini. Undang-undang dasar kita, konstitusi, nanti tolong dilengkapi pasalnya, saya lupa tapi isinya tahu. Memberikan kebebasan untuk berbicara secara lisan maupun tertulis di muka umum. Itu maksudnya adalah supaya kita dapat saling mengkritik, kemudian saling memberikan masukan untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik. Itu diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Maka ada beberapa undang-undang di bawahnya, kalau saya tidak salah termasuk Undang-Undang Hak Asasi Manusia, memberikan ruang kepada setiap orang untuk melakukan demonstrasi untuk menyampaikan pendapat secara lisan maupun tertulis di muka umum yang dilindungi oleh undang-undang. Itu nanti turun peraturan Kapolri-nya. Peraturan Kapolri itu mengatur bagaimana ketika kita akan melakukan kritik di muka umum di dalam lingkup sosial itu tidak terkena ancaman pidana, pencemaran nama baik dan lain sebagainya, maka kita harus melaporkan kepada kepolisian. Melaporkan ini bukan kemudian kalau polisi tidak memberikan izin kita tidak boleh untuk menyampaikan pendapat, bukan. Melapornya ini adalah maksudnya agar polisi ini melakukan pengawalan dan perlindungan kepada kita ketika kita melakukan kritik. Kenapa demikian? Karena jangan sampai nanti apa yang kita kritik ini akan bertentangan juga dengan sebagian masyarakat Indonesia yang tidak suka, atau orang yang kita kritik ini kemudian mengerahkan massa untuk kemudian justru menghantam kita ketika akan melakukan kritik. Oleh karena itu fungsinya polisi ini justru untuk melindungi agar kita dapat menyampaikan pendapat secara bebas di muka umum. Nah, oleh karena itu di dalam ketentuan undang-undang peraturan Kapolri ini diatur mengenai batas waktu. Anda kalau berdemo di luar itu ada batas waktunya, kalau saya tidak salah jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Kalau berdemo di dalam ruangan untuk menyampaikan pendapat di dalam ruangan itu ada batas waktu sampai jam 10 malam. Kemudian jangan dilupakan juga bahwa Presiden Jokowi baru 1 bulan ini memerintahkan kepada Kapolri untuk tidak melakukan tindakan represif terhadap semua orang yang melakukan kritik atau demonstrasi
terhadap pemerintah atau siapapun di Republik Indonesia dalam rangka untuk melakukan pembangunan yang lebih baik, dalam rangka untuk mensejahterakan masyarakat. Oleh karena itu Kapolri sudah mengeluarkan surat edaran, saya lupa surat edarannya nomor berapa, itu yang memerintahkan kepada seluruh jajaran kepolisian Republik Indonesia untuk tidak bertindak represif terhadap setiap orang di dalam rumah Indonesia yang melakukan kritik terhadap pemerintah, terhadap kampus dan lain sebagainya. Karena kampus ini kan pusat pendidikan. Tugasnya dia adalah membibit benih-benih masyarakat muda kita, generasi muda kita untuk memimpin Indonesia yang lebih bagus. Maka aturan perundang-undangannya diatur secara ketat. Perlindungannya maksimal untuk Mas Sabta itu ya. Apalagi sudah ada perintah presiden dan sudah ada surat edaran surat edaran Kapolri, nomornya saya lupa, nanti biar dilengkapi sama Mas Sigit. Oke. Pak Berat. Ya, jadi gini, soal UKT ya. Iya. Ini kan terkait dengan keuangan negara gitu. Tidak bisa kampus mengambil kebijakan soal yang begitu. Kalau enggak bisa kena ke korupsi dan lain sebagainya. Oleh karena itu, yang harus dilakukan adalah kementerian harus berkonsultasi dengan aparat penegak hukum. Boleh nggak terhadap pengelolaan uang negara yang ada di kampus diambil kebijakan khusus itu untuk membantu mahasiswa. Karena masuk kategori korupsi kalau kita memindahkan pos anggaran A menjadi B gitu. Menggunakan pos anggaran A untuk B itu sudah korupsi gitu. Nah, ini yang sebenarnya ditakuti oleh kampus. Maka yang kita dorong adalah kementerian, Menteri Pendidikan harus berkonsultasi dengan dengan aparat penegak hukum untuk saya mau ngambil kebijakan khusus seperti ini dari tata pengelolaan keuangan negara, boleh nggak? Kalau boleh, saya diizinkan untuk mengambil kebijakan khusus. Harus gitu. Selama itu tidak diambil atau tidak lakukan, pasti mereka tidak berani. Karena ini menyangkut keuangan negara, gitu, bukan keuangan pribadi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, universitas kebanyakan sudah BLBU, itu badan usaha. Jadi mereka harus mandiri mencari uang. Dan itu susah payah gitu. Jadi kalau dikurangi lagi, bisa-bisa pengelolaan institusinya juga akan beres. Jadi itu, tinggal dua jalan itu ditempuh sebenarnya. Ini yang biasanya mahasiswa juga. Nah, ini saya tambahkan dasar hukumnya buat Mas Sabta tadi. Sudah dikirimi Mas Sigit sama Mbak Vela di belakang itu. Dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012. Dan yang paling baru juga ada itu, Kit, nanti tolong. Yang paling baru itu juga ada, itu perintah dari Presiden melengkapi dan menyempurnakan yang Perkap nomor 7 tahun 2012. Jadi Anda silakan menyampaikan pendapat di muka umum secara bebas, sebelumnya izin dulu atau menyampaikan perizinan kepada polisi supaya dilakukan perlindungan. Karena begitu dilindungi, maka Anda mengucapkan apapun di dalam jangka waktu yang ditentukan undang-undang itu tidak bisa untuk dilakukan pidana, pelaporan pidana. Oke, ini artinya sebelum acara harus ada laporan dulu, Pak? Harus ada laporan dulu Ke kepolisian ya, Pak? Ya. Ya.